Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah pertanyaan. Apakah ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui ketika mereka tidak berpuasa, wajibkah atas mereka membayar fidyah? Wajibkah atas mereka membayar fidyah? Dalam hal ini kita akan rangkum bahwasanya para ulama kita empat madhab, ulama empat madhab dalam hal ini berbeda pendapat. Kita akan sebutkan madhab yang pertama, yaitu madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan bahwasanya ibu yang hamil, yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui anaknya, ketika mereka tidak berpuasa, kewajibannya adalah mengqadha saja. Jadi kewajibannya apa? Mengqadha saja tanpa ada membayar fidyah. Tanpa ada membayar fidyah. Meskipun sebagian ulama Hanafi menganjurkan tetap membayar fidyah, tapi sunnah hukumnya. Sunnah membayar fidyah. Secara umum mazhab Hanafi mengatakan ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, kalau mereka tidak berpuasa, apapun alasannya, pokoknya kalau nggak berpuasa, wajib qadha saja, tidak ada membayar fidyah. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini membedakan antara ibu hamil dengan ibu menyusui. Kalau ibu hamil tidak berpuasa, maka kewajibannya qadha saja, tidak ada membayar fidyah. Saya ulangi, kalau ibu yang sedang hamil dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah mengqadha saja, tidak ada membayar fidyah. Tetapi kalau ibu yang menyusui, ibu yang sedang menyusui anaknya, ketika dia tidak berpuasa, maka wajib mengqadha, bahkan juga wajib membayar fidyah. Ya, bagi ibu yang sedang menyusui ketika tidak puasa Ramadan, maka kewajibannya menurut mazhab Maliki wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah. Baik, ini mazhab Maliki. Nah, berikutnya mazhab Syafi'i, bahkan juga mazhab Hambali. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali ini sama ya, kita gabung ya, kita jadikan satu. Sebab antara kedua mazhab ini, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali, fatwanya sama, yaitu dibedakan tergantung tidak puasanya ini khawatir kepada siapa. Yang pertama, misalnya jika sang ibu hamil atau yang sedang menyusui tadi dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya saja, atau bahkan terhadap dirinya dan juga terhadap anaknya. Ya, intinya pokoknya ada kekhawatiran terhadap dirinya, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa saja. Mengqadha puasa saja. Jadi misalnya begini, ada seorang istri ya, dia sedang hamil atau sedang menyusui anaknya ya. Ditanya sama sang suami, wahai istriku ya, wahai istriku, kamu tidak puasa ini kenapa? Benar-benar nggak kuat badannya atau sebetulnya kuat tapi khawatir sama anak? Ketika dia menjawab, saya betul-betul nggak kuat, sayanya ya, diri saya betul-betul mengkhawatirkan diri saya ya, betul-betul saya yang nggak kuat untuk berpuasa. Nah, maka yang seperti ini dia nanti kewajibannya adalah mengqadha saja, tidak ada membayar fidyah. Nah, berbeda kalau misalnya ini yang berikutnya, jika khawatirnya itu hanya kepada anak saja, berarti sebetulnya dia kuat puasanya ya, dia tidak mengkhawatirkan diri sendiri. Ibu hamil, ibu menyusui ini tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia hanya khawatir kepada anaknya. Kasihan nih kalau saya puasa nanti anak saya begini, kalau saya puasa nanti janin saya begini dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti ini, kata mazhab Syafi'i dan Hambali,
dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Jadi double ya, mengqadha iya, membayar fidyah juga iya. Sebagai contoh, ketika sang istri ditanya suaminya, kenapa nggak puasa? Ya, kalau dia jawab, Pak, sebetulnya saya kuat puasa, kuat saya tidak khawatir dengan diri saya, tapi saya kasihan, saya khawatir pada anak, saya khawatir kepada bayi, saya khawatir kepada janin kita ini. Nah, yang seperti ini berarti bilang sama istrinya, kamu Bu nanti wajib membayar puasa, qadha ya, wajib mengqadha puasa dan juga wajib membayar fidyah. Oke. Nah, kurang lebih itu pendapat dari para ulama salaf kita 4 mazhab. Kalau kita perhatikan jamaah, dari 4 mazhab itu sepakat urusan qadha itu pasti ada. Jadi nggak ada ceritanya nggak ada qadha ya, atau membayar fidyah doang itu tidak ada. Sekali lagi kami tegaskan, ulama salaf 4 mazhab itu rata-rata pasti mewajibkan adanya qadha. Coba aja tadi perhatikan dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, pasti ada qadhanya. Yang diperdebatkan itu adalah masalah fidyahnya itu. Ya, maka para ibu-ibu ya, mohon maaf ketika ada yang bertanya tentang masalah ibu hamil, ibu menyusui, boleh nggak Pak Ustadz saya fidyah sajalah, nggak usah qadha-qadhaan gitu. Maka kita jawab tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang ibu hamil, ibu menyusui yang dulu pernah nggak puasa hanya membayar fidyah saja, tidak boleh ya, tidak boleh. Tetap pasti ada qadhanya berdasarkan fatwa dari ulama 4 mazhab yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang berfatwa boleh fidyah saja, maka kita pastikan itu pendapat di luar 4 mazhab ya. Kita tidak bertanggung jawab atas pendapat tersebut. Bahkan kalau mereka mengatakan itu adalah pendapat dari salah satu sahabat, kita katakan itu adalah riwayat yang syadz, riwayat yang dhaif ya. Yang lebih kuat adalah pendapat yang tetap ada qadhanya ya. Jadi yang diperdebatkan masalah apakah ada fidyahnya itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.